Salam, salam damai sejahtera untuk semuanya ya. Dimanapun Anda berada, Bapak Ibu-Ibu, Gembala Sidang, pengerja gereja, maupun di rumah agama masing-masing. Jadi kali ini Opa mohon kedewasaan untuk menerima sedikit input dari Opa ya. Input supaya marilah kita sudah melihat dunia ini semakin hari semakin kacau, semakin hari semakin keserakahan di mana-mana, dan juga ketidakpedulian satu sama lain. Ya, Opa sering suka agak sedikit bercanda ya. Ini di mall bisa, yang ada eskalator, atau di gereja juga bisa, yang pintunya kecil gitu ya. Andai kata ya terjadi kebakaran, kita yang di dalam ini bagaimana? Apakah kita akan mempersilahkan orang lain jalan dulu, atau kita kalau perlu sikut orang, injek orang, yang penting kita selamat, orang lain biarin aja. Nah, mental demikian itu mungkin masih melekat pada ya mungkin orang-orang tertentu ya, mungkin. Belum lagi hamba Tuhan sepertinya kalau di mimbar ya, wah, ngajarin orang luar biasa, harus begini, harus begitu, dengan suara yang lantang supaya didengar orang dan dimengerti orang. Ya, tapi kalau Opa lihat ya, kehidupannya belum tentu begitu, gitu ya. Jadi, ada yang bertolak belakang sih semuanya. Belum lagi ketemu, ya, orang yang mengaku hamba Tuhan. Tapi, kalau ke gereja, mata itu scanner. Dia langsung scan. Ini orang kaya nih. Jalan lagi, orang kaya. Pulangnya dihampiri, ditemani, diajak ngobrol, dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya adalah dia mendapatkan ya suatu bantuan atau hadiah ya dari orang-orang kaya tersebut, sehingga dia akhirnya menumpuk kekayaan. Sementara murid Yesus tidak ada satu yang kaya. Opa, zaman ini berubah, Opa. Kalau gak kaya tuh gak diberkati namanya. Kok enaknya jawab? Ya, kalau kita masih ada keserakahan, masih ada ketamakan, masih ada mau menang sendiri, itu boleh dikatakan belum ada kasih. Dan itu belum ada Yesus. Itu masih jauh dari Tuhan. Belum lagi kalau kita di mimbar sama di rumah, di luar, beda sekali gitu. Kita yang mungkin pria sama istrinya bagaimana? Opa pernah punya teman kenal loh, hamba Tuhan loh ya. Cuma sekarang nggak tahu lah apa masih hidup atau enggak, nggak tahu. Dia pernah kalau marah sama istrinya dikunci di kamar mandi. Nggak masuk akal kan? Tapi bener. Iya, Opa nggak bikin hoax ya, nggak bikin cerita yang enggak gitu. Iya, belum lagi segala macam lah ya, sampai ya sama-sama dari sekolah lulus, berarti sama-sama miskinnya, sekarang di top ya, sudah lupa lah dia semuanya. Tapi juga ada istri yang ya mengatur semua, sehingga mengerikan sebetulnya ya. Jadi uang memang banyak, jam tangan mahal, mobil mahal, rumah besar, ya, dan lain sebagainya. Tapi apakah itu tujuan pelayanan? Apa cuma tanya aja. Jadi kalau yang enggak ya nggak usah marah gitu ya. Kalau Anda di mimbar yang
suara yang memekakkan telinga, ya menurut Anda sih Anda berhasil, tapi menurut yang lain ya bagian kabur. Sekarang banyak hamba Tuhan menjadi batu sandungan untuk jemaat dan pengerja, sehingga mereka kok gini ya, kok gini ya, kok gini ya. Ini apa sudah alami semuanya. Yang kita anggap senior, yang seharusnya lebih mengerti dari kita, ternyata ya jauh gitu istilahnya. Ya, nah marilah kita jangan gitulah ya. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan lah. Waktumu dan waktuku belum tentu masih panjang kok. Ya, walaupun usiamu mungkin baru 40-50-an sekarang. Belum tentu, ya. Jadi baik-baiklah kau bertobat. Ya, hidupku bukan hidupku apa ya? Lupa lagi lah lagunya. Ya, pokoknya bukan aku tapi Kristus dalamku. Nah, kalau Kristus dalam kita, ya kita akan melakukan apa yang Kristus lakukan. Ya, bukan suruh orang lain yang melakukan, kita sendiri tidak gitu. Nanti kayak itu apa tukang itu tuh yang di bus-bus itu, ayo grogol dia tetap, orang lain semua pergi ke grogol, dianya tetap di tempat dia gitu istilahnya. Oke ya, waktunya sudah panjang ya. Thank you, bless you, berkati.